Selama ini kan Natal di kementerian kita ini hanya dilakukan oleh Dirjen Protestan, Dirjen Katolik. Ya, saya bilang kenapa enggak Kementerian Agama aja sekalian. Ya, kan Natal itu adalah semacam kegiatan-kegiatan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita akan pentingnya sebuah kebersamaan, ya kan? Nah, jadi kita mulai tahun ini, mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, kita Natal bersama di Kementerian Agama. Apakah Nabi ketika bertetangga dengan Yahudi ikut acara orang Yahudi? Enggak. Bahkan Nabi dakwahi agar mereka masuk apa? Islam. Tapi Nabi membiarkan mereka menjalankan ritual mereka. Itulah namanya toleransi. Apa toleransi? Seorang tetap pada prinsip agamanya dengan membiarkan yang lain menjalankan ritualnya. Itu toleransi. Kalau sudah campur, itu namanya bukan toleransi. Itu namanya hilang identitas diri kita. Masing-masing kita punya identitas. Muslim punya identitas, Nasara punya identitas, Yahudi punya identitas. Masing-masing tanggung jawab dengan apa yang dia yakini. Dan kalau sampai kita ikut-ikutan dalam perayaan mereka, itu namanya toleransi kebablasan. Itu namanya bukan lagi toleransi, itu namanya sudah hilang toleransi. Toleransi itu tetap di atas identitas masing-masing, kemudian membiarkan yang lain menjalankan apa? Ibadahnya. Pernah ditawarkan oleh kaum musyrikin kepada Nabi, wahai Muhammad, bagaimana setahun kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Nabi enggak, lakum dinukum waliyadin. Nada. Nah, termasuk perayaan keagamaan. Namanya saja perayaan keagamaan. Artinya mereka meyakini sebagai suatu agama, ya enggak? Kita punya Idul Fitri, Idul Adha, kita yakini sebagai perayaan keagamaan. Mereka juga punya acara-acara agama yang mereka yakini sebagai agama, bukan tradisi duniawi, bukan. Sehingga dinamakan dengan perayaan keagamaan. Maka syariat melarang kita ikut serta dalam partisipasi dalam acara-acara tersebut. Di antaranya tadi ayat yang saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri penghuni surga, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak pernah menghadiri az-zur. Di antara tafsiran para salaf, a'yadul kuffar, tidak pernah menghadiri hari-hari keagamaan, acara-acara keagamaan agama yang lain. Semua agama benar. Gimana semua agama benar? Kalau semua agama benar, buat apa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Kalau semua agama benar, buat apa Nabi SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Kalau enggak masuk Islam enggak selamat. Kirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Persia, kirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman mendakwai orang Yahudi. Kalau semuanya benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Iya atau tidak? Bahwasanya agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Tidak boleh ada keraguan sama sekali dalamnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan demikian dan kita yakin akan kebenaran Al-Quran. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi hanya Islam. Allah juga berfirman, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, masuk neraka jahanam. Dan Nabi SAW dalam Sahih Muslim menegaskan, Nabi berkata, La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Kata Nabi, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka, kata Nabi SAW. Kita di sini, di tanah Indonesia, saya hampir tidak pernah mendengar ada pendeta liberal. Saya hampir tidak pernah mendengar. Ada atau tidak? Ya. Ada pendeta liberal? Ada biksu liberal? Enggak ada. Mereka merasa mereka paling benar. Tapi kalau ustadz liberal, doktor liberal banyak yang menganggap semua agama apa? Benar. Jadi mereka ini baru muncul belakangan. Demikian juga muncul di tanah air kita belakangan. Dari mana mereka muncul? Tatkala sebagian pemuda-pemuda dikirim ke negara-negara kafir untuk belajar agama Islam. Bayangkan, dikirim ke negara-negara kafir untuk belajar agama Islam. Seharusnya kalau ingin belajar Islam, belajar ke negara-negara Islam. Ke Arab Saudi kah? Ke Mesir kah? Ya? Ke Suriah kah? Ke Libya kah misalnya? Kenapa belajar agama Islam di negara-negara kafir dan guru-gurunya orang-orang kafir? Guru-gurunya orang kafir. Jadi dia ini belajar agama Islam pada orang kafir. Apa tujuannya belajar agama Islam? Supaya menyelamatkan orang dari neraka menuju surga. Sementara dia belajar dari orang yang kekal dalam neraka jahanam. Paham? Ya. Paham atau tidak? Saya ulangi ya. Dia ini belajar agama Islam untuk menyelamatkan manusia dari neraka menuju surga. Sementara dia belajar Islam dari orang kafir yang kekal dalam neraka jahanam. Terus gimana? Ya. Ente harusnya apa namanya? Berpikir kritis. Kita kalau ingin belajar kimia, ya belajar sama ahli kimia. Jangan belajar sama ahli pertanian. Itu salah kalau begitu. Antum ingin belajar agama Islam, belajar sama pakarnya.
Orang Islam sendiri yang pakar Quran, yang pakar hadis. Nah, ente belajar Islam sama orang yang bukan orang Islam, gimana ente? Ente secara logika, secara praktek ini salah seperti ini. Akhirnya kemudian mereka pulang membawa gelar doktor, ya, entah dari Amerika, entah dari Inggris, ya. Kemudian setelah itu mulailah mereka berkicau di tanah air kita, ya, dengan memberi fatwa-fatwa yang aneh-aneh, ya, semakin aneh semakin hebat, ya, mereka ini, ya, bahkan mereka mendapatkan penghargaan dari orang-orang kafir tersebut, ya.